Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, Laboratorium SIM, sesi Senin 1, akan mempresentasikan eh, presentasi tentang modul 1 dan modul 2, yaitu tentang HTML dan CSS. Nama saya Farhanisa Aulia Rahmat Syarifah, NPM 21156, dan partner saya bernama Firda Amalia, nomor NPM 21117. Presentasi modul 1 HTML. Latar belakang bahasa HTML ini digunakan untuk menggambarkan struktur dari halaman sebuah website. HTML adalah bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan konten pada halaman website. Penggunaan internet yang tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari semakin menguatkan untuk dibuatkannya website penyewaan studio ini. Maka dari itu, praktikum HTML menggunakan Visual Studio Code adalah salah satu langkah yang digunakan untuk membuat sistem penyewaan studio foto yang dapat diakses oleh customer melalui web. Sebuah persewaan studio foto bernama Digital Studio ingin membuat website yang nantinya dapat berisi tentang latar belakang pendiri, sejarah berdirinya Digital Studio, serta informasi tentang jenis-jenis kamar studio beserta stok dan sisa studio yang dapat disewa. Rumusan masalah. Bagaimana cara merancang HTML pada penyewaan studio foto? Kemudian ada tujuan praktikum yang pertama, mengetahui bagaimana cara pembuatan sistem web dengan bahasa pemrograman HTML untuk penyewaan studio foto Digital Studio. Yang kedua adalah untuk memahami dan mengimplementasikan dasar-dasar bahasa pemrograman HTML. Kemudian yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami fungsi tag HTML serta dapat menuliskan sesuai dengan kebutuhannya. Pengertian HTML. HTML dapat dikatakan sebagai bahasa dasar untuk menampilkan halaman web pada web browser. HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language, yang artinya adalah bahasa markup atau penanda berbasis teks, atau bisa disebut juga sebagai formatting language. Jadi sudah jelas bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup atau formatting. Adapun fungsi dari HTML adalah untuk mengatur serta mendesain tampilan isi halaman website, membuat tabel pada halaman website, mempublikasikan halaman website secara online, membuat form yang dapat menjadi input serta menangani registrasi pada transaksi via website. Kemudian dapat juga dapat untuk menampilkan area gambar pada browser. VS Code. Visual Studio Code adalah aplikasi code editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis. Kelengkapan fitur ini dan eksistensi membuat code editor ini menjadi pilihan utama para pengembang. VS Code bahkan mendukung hampir semua sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain sebagainya. VS Code dibuat seringan dan senyaman mungkin sehingga pengguna tak terlalu membutuhkan perangkat berspesifikasi tinggi. Aplikasi ini juga bisa dijalankan untuk membuat atau mengedit kode sumber berbagai programming language. Meskipun hadir sebagai software gratisan, fitur-fitur VS Code bisa dibilang cukup lengkap dan mumpuni seperti basic editing, debugging, extension marketplace, anti-license, dan GitHub integration. Kemudian ada studi kasus. Suatu perusahaan bernama Digital Studio mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan Digital Studio ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan website Digital Studio. Sebelum membuat suatu website, kita diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Kemudian ini adalah contoh coding HTML. Kemudian untuk presentasi modul 2 akan dilanjutkan oleh partner saya. Di modul 2 ini membahas mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Next. Latar belakang dari modul 2 ini yaitu penggunaan internet yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari semakin menguatkan untuk dibuatnya website penyewaan studio ini. Maka dari itu,
Praktikum CSS menggunakan Tailwind adalah salah satu langkah yang digunakan untuk menghias sistem penyewaan studio foto yang dapat diakses oleh customer melalui web. Digital Studio mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan dengan tampilan web yang menarik. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Next. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengaplikasikan CSS atau Cascading Style Sheet pada web penyewaan studio foto Digital Studio. Tujuan praktikumnya yang pertama, mengetahui bagaimana cara pembuatan sistem web dengan menggunakan CSS Tailwind untuk penyewaan studio foto Digital Studio. Yang kedua, untuk memahami bahasa pemrograman CSS dan elemen-elemen penyusun dalam pembuatan web sistem penyewaan studio foto Digital Studio. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami fungsi tag CSS serta dapat menuliskan sesuai dengan kebutuhannya pada pembuatan web sesuai dengan studi kasus yaitu penyewaan studio foto. Next. Pengertian CSS sendiri adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Menjelaskan bagaimana elemen-elemen HTML ditampilkan di layar. Dengan CSS, kita bisa mengubah desain dari teks, warna, gambar, dan latar belakang dari hampir semua kode tag HTML sehingga dapat mengontrol tata letak beberapa halaman web sekaligus. CSS biasanya selalu dikaitkan dengan HTML karena keduanya memang saling melengkapi. Studi kasus pada modul 2 ini yaitu suatu perusahaan bernama Digital Studio mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan web yang menarik. Manajemen perusahaan Digital Studio ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan Digital Studio. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Next. Dan berikut adalah contoh coding CSS-nya. Setelah ini kami akan menjelaskan simulasi dari coding HTML dan CSS. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat web dengan menggunakan VS Code dengan format HTML. Yang pertama, kita bisa mengklik file, kemudian text new file ini. Setelah itu jangan lupa save filenya dengan format HTML. Kemudian di sini ada head yang berfungsi sebagai kepala HTML. Di sini tag title digunakan untuk membuat sebuah judul dari halaman HTML. Kemudian di sini ada body. Di sini menggunakan tag image untuk membuat gambar Digital Studio. Kemudian di sini ada tag H1 untuk membuat judul yang bertuliskan Welcome to Digital Studio. Kemudian di sini ada H2 digunakan untuk membuat judul dari latar belakang pendiri. Kemudian di sini digunakan tag img dan di sini ada link. Di sini adalah link untuk menginput
link dari foto pendiri dari Digital Studio. Kemudian di sini ada tag width. Ini digunakan untuk mengatur lebar dan height-nya juga digunakan untuk mengatur tinggi. Kemudian tag P digunakan untuk membuat separagraf pada HTML. Di sini kami menuliskan pendiri Digital Studio didirikan oleh generasi muda bernama Firda Amalia dan Farhanisa Aulia. Digital Studio didirikan pada tahun 2023, bermula dari sulitnya kedua mahasiswa ini untuk mencari studio foto dengan kualitas bagus yang ramah di kantong. Akhirnya, dengan ilmu dan niat yang mereka miliki, mereka akhirnya memiliki ide untuk membuat studio foto yang mereka dambakan. Dan selanjutnya, kemudian ini ada tag B. Di sini berarti untuk membuat tulisan Digital Studio ini menjadi bold. Kemudian tag U pada nama Firda dan nama Farhanisa ini digunakan untuk memberikan underline pada nama tersebut. Kemudian ini ada tag BR digunakan untuk membuat break line. Kemudian di sini digunakan lagi tag P untuk membuat paragraf baru tentang latar belakang pendiri. Kemudian ini H2 digunakan untuk membuat judul pada About Studio. Di sini digunakan tag IMG, kemudian diikuti dengan link dari logo dari Digital Studio. Kemudian di sini digunakan tag P lagi untuk membuat sebuah paragraf yang berisikan tentang apa itu Digital Studio. Kemudian di sini H2 lagi, tag H2 lagi digunakan untuk membuat judul pada katalog Digital Studio. Tag all di sini untuk menjadi tag all di sini digunakan agar pada katalog-katalog ini bisa ada listnya. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Kemudian ini tag IMG digunakan untuk menginput gambar katalog, dan seterusnya. Kemudian di sini ada H3 digunakan untuk membuat judul kontak S. Kemudian di sini Herb digunakan untuk memasukkan link dari memasukkan link dari Instagram. Kemudian di sini ada IMG digunakan untuk memasukkan link link foto Instagramnya. Width digunakan untuk ke mengatur lebar, dan height digunakan untuk mengatur tinggi. Kemudian untuk presentasi CSS akan dilanjutkan oleh partner saya. Jadi gunanya CSS di sini adalah untuk menghias agar tampilan web HTML ini menjadi lebih menarik. Pertama-tama, kalau mau pakai CSS ini, kita pakainya Tailwind ya. Jadi kita masukin frameworknya Tailwind ini. Masukin script Tailwind ini. Kalau udah dimasukin Tailwind ini, nanti hasil dari codingan kita itu jadi polos. Kalau udah, bisa kita tambahin background image.
Terus kita pakai URL karena kita mau nempelin dari linknya. Terus ini background image-nya nanti jadinya nge-grid. Kalau jadinya nge-grid, ditambahin background size-nya ini jadiin cover. Seperti ini. Ini adalah background image yang belakang. Ini nanti kalau nggak dibentuk cover, nanti jadinya kotak-kotak gitu. Makanya diubah jadi cover. Terus kalau udah masuk ke background gray 200 ini, kita bikin div dulu. Soalnya ini kayak yang bagian putih-putih ini jadi nanti timbul. Kalau nggak di div nanti ini tuh kayak transparan gitu tulisannya. Nggak ada background ininya. Div-nya ini di div sampai bawah. Kita div sampai sini. Biar nanti semuanya itu masuk. Terus backgroundnya tadi saya pilih warna grey, grey 200. Kalau kalau nomornya tambah tinggi tuh berarti nanti warnanya makin makin gelap, makin pekat. Kalau 200 jadinya kayak gini, abu-abu 200. Terus karena ini awalnya nggak melengkung gini. Ini sampai gimana ya lancip sampai pojok sini. Terus dikasih rounded 3 kali L ini biar background ini jadi melengkung. Jadi hasilnya kayak gini nanti. Terus MY ini buat margin. Kalau MY ini tuh margin kiri kanan. Kalau MX ini margin yang atas bawah. Jadi ini sebelumnya pinggir ini tuh dempet sampai sini. Terus kalau udah dikasih margin, langsung jadi agak minggir nengah gini. Jadi ada di posisi tengah-tengah. Terus PX ini itu untuk hurufnya biar nggak mepet. Ini yang PX itu yang bagian atas bawah ya. Ini. Ini tadi sebelumnya mepet. Terus ini juga sebelumnya mepet. Makanya dikasih PX dan PY. Terus selanjutnya ada ini teks. Teksnya ini tuh untuk mengubah ukuran. Ini ada tulisan Welcome to Digital Studio. Sebelumnya ukurannya tuh nggak segini. Terus aku ubah jadi 4 kali L. Terus fontnya aku jadiin tebel. Terus teksnya aku taruh di center, di tengah-tengah. Ini ada pilihannya. Selain center, ada yang justify dan lain-lain. Terus teksnya ini aku kasih warna Zing 800. Jadi ini warnanya nggak bener-bener hitam. Ini warnanya Zing 800. Terus fontnya aku pakai font serif. Bisa pakai font lain yang ada di timeline itu. Terus ini sama untuk latar belakang pendiri ini dikasih PX sama PT-nya sama. PT ini tuh padding atau jarak tulisan. Jarak tulisan antar ini. Tadi ini sebelumnya mepet sih. Oh ya ini yang lama ini tuh mepet. Terus dikasih padding jadinya ada jarak. Terus list desimal. Desimal ini tuh itu untuk menambah nomor. Nomor ini, nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu cara ngasihnya pakai teks desimal, list desimal. Kalau teks 2XL ini sama aja ini tuh untuk mengubah ukuran,
Terus font semi bold itu sama aja untuk mengubah fontnya. Jadi agak tebel yang sedang. Terus font serif untuk mengubah gaya font. Dan ini juga masih sama sih, teks XL ini sama aja. Terus lanjut ada grid. Di sini tuh awalnya fotonya tuh nggak jejer dua gini. Awalnya itu fotonya atas bawah. Jadi untuk mengubah foto atas bawah biar jadi kayak gini, ini dikasih grid. Grid close 2. Terus dikasih flex. Terus ditaruh di tengah. Kasih justify center. Terus dikasih jaraknya 4. Terus paddingnya ini 3. Kalau PT ini tuh untuk jarak yang bagian atas ya. Kalau yang PB ini tuh untuk bagian bawah. Terus lanjut untuk tulisan ini, tulisan yang banyak ini aku gunain teksnya justify jadi rata kanan kiri. Terus fontnya pakai font serif. Dan yang ini juga sama, pakai teks justify dan fontnya serif. Terus untuk yang tulisan About Studio ini pakai font serif, terus teksnya nih ukurannya yang ini. About Studio ukurannya XL, ukurannya segini. Terus nggak lupa dikasih nomor, pakai ini list desimal. Terus teksnya ukuran ini, fontnya semi bold, dan fontnya pakai gaya serif. Terus ini foto foto digital studio. Biar di tengah ini caranya pakai ini justify center flex. Biar fotonya ini ada di tengah. Sebelumnya fotonya ini tuh ada di pinggir. Kalau udah dikasih justify center flex, nanti fotonya otomatis akan ke tengah. Dan untuk yang huruf untuk yang kalimat ini masih sama sih. Pakai font serif sama teksnya di justify rata kanan kiri. Terus untuk katalog digital di studio ini kan karena ini ya termasuk nomor 123 ini. Jadi codingannya juga sama, pakai yang list desimal, punya serif, font semi bold, teksnya 2XL, terus PT-nya pakai 5. Terus masuk ke ini, ke Studio Pass. Ini cara bikin titiknya ini. Gimana tadi? Itu cara ngasih titiknya, itu dikasih ini, list. Ada tulisan list dix sama list inside. Terus dikasih font serif sama font semi bold biar nggak terlalu tebal, yang tebelnya sedang-sedang. Terus jaraknya 2, itu jarak atasnya 2. Kalau nambah titik tadi itu nggak lupa dikasih ini L ini. Terus untuk yang selanjutnya, urutan titik-titik yang selanjutnya ini itu sama aja, tinggal dikopas ini aja di bagian sininya. Dan fontnya juga sama, pakai font serif dan teksnya justify rata kiri dan kanan. Sampai sini masih sama sih, tinggal copy paste. Terus untuk yang ini, untuk contact us ya, yaitu untuk tulisan contact us ini pakai font serif, teksnya ini XL, ukurannya ini, PT-nya 4, jaraknya dari atas ini 4. Nih, jarak ininya 4. Terus fontnya pakai Semibold. Dan grid course 2 ini karena sebelumnya itu ya sama ya,
urutannya ini tuh nggak minggir kanan, jadi urut ke bawah sini, terus pakai grid cos 2 biar ini urut-urut ke kanan, biar rapi. Terus marginnya ini gap. Oh, jaraknya ini 3. Terus jarak atasnya juga 3. Gap yang ini 3. Terus untuk nambahi kayak logo YouTube, logo Twitter, caranya masih sama sih. Ini tinggal kopas dan kasih link baru, kasih link logo baru. Terus aku mau nunjukin yang di Tailwind. Sepertinya cukup sampai sini aja sih. Demikian presentasi dari kelompok 15. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dah. Waktunya tinggal 10 menit, padahal aku mau jelasin Tailwind. Udah.